Pemerintah dan Badan Anggaran DPR sepakat memangkas anggaran subsidi energi dalam RAPBN 2025 sebesar 1,1 triliun rupiah. Lewat pemangkasan ini, maka total subsidi di tahun 2025 menjadi 203,4 triliun rupiah. Pemangkasan ini disebabkan oleh perubahan asumsi kurs rupiah dari Rp16.100 per dolar Amerika Serikat ke Rp16.000. Anggaran subsidi BBM tertentu dan LPG 3 kg turun 600 miliar menjadi 113,7 triliun. Sementara subsidi listrik turun 500 miliar menjadi 89,7 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan penurunan subsidi ini tidak akan memengaruhi defisit APBN karena ada potensi kenaikan penerimaan negara bukan pajak. Anggaran yang dipangkas akan dialokasikan untuk menambah kompensasi BBM dan listrik tahun depan. Kepala Bappenas Arief Prasetyo Adi menekankan pentingnya menjaga cadangan pangan pemerintah atau CPP, khususnya beras dalam periode krusial ini. Total stok beras nasional yang berhasil diamankan Perum Bulog saat ini terdiri dari 1,3 juta ton beras di gudang Perum Bulog. Sementara terdapat beras impor sebanyak 84.750 ton beras yang masih dalam perjalanan ke Indonesia. Adapun sepanjang 2024 ini, Perum Bulog mengantongi penugasan impor beras sebanyak 3,6 juta ton. Setidaknya 2,4 juta ton beras impor sudah masuk ke Indonesia hingga akhir Juli 2024. Terbaru, Perum Bulog dalam waktu dekat akan melakukan kontrak untuk mendatangkan 300.000 ton beras. Dengan demikian, total beras yang telah didatangkan BUMN Pangan ini mencapai 2,7 juta ton. 3 bulan terakhir di 2024 dan 2 bulan awal di 2025 dianggap sebagai waktu yang sangat kritikal. Arief menyebut 27 November 2024 sebagai tanggal yang sangat penting karena kebutuhan beras biasanya meningkat menjelang pilkada. Menko PMK Muhadjir Effendi menyoroti gelombang PHK yang terjadi hingga Agustus 2024. Muhadjir meminta agar Kemensos segera mendata pekerja yang terkena PHK lebih rinci karena data Kemenaker dinilai masih belum cukup. Koordinasi dengan Kemenaker menghadapi kesulitan karena banyak perusahaan tidak melaporkan PHK secara lengkap. Muhadjir menjelaskan bahwa sebagian besar pekerja formal sudah mendapatkan jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan. Namun intervensi Kemensos diperlukan jika jaminan belum tersedia. Pada September 2024, bansos yang turun dari pemerintah terdiri dari program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, dan bantuan beras. Setiap bansos tersebut memiliki besaran pemberian berbeda, yakni uang tunai Rp200.000 hingga Rp700.000 per tahap. Saat ini pemerintah juga sedang meneliti data pekerja informal yang terkena PHK dan tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Muhadjir meminta agar perusahaan secara transparan melaporkan data PHK agar pemerintah bisa menindaklanjuti lewat bantuan sosial atau bansos. Pertemuan High Level Forum on Multi-Stakeholders Partnership 2024 di Bali menghasilkan kesepakatan penting dalam kerjasama negara-negara Selatan-Selatan. Salah satunya soal peningkatan perdagangan dan investasi tanpa bergantung pada dolar Amerika Serikat. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN Bappenas, Bogat Widyatmoko menyampaikan bahwa kerjasama ini nyata dan akan dikaji lebih lanjut oleh Global South Center di Jenewa. Lembaga ini akan meneliti penggunaan mata uang alternatif yang diterima oleh negara-negara Selatan-Selatan. Lewat kebijakan ini, maka Indonesia terus berupaya mengurangi ketergantungan terhadap mata uang dolar Amerika Serikat atau dedolarisasi. Saat ini beberapa transaksi yang sudah tidak memerlukan penggunaan dolar, diantaranya perdagangan dengan negara-negara ASEAN, perdagangan beberapa komoditas dan sumber daya alam, serta perdagangan bilateral dalam mata uang lokal. Telia CEO AB, perusahaan telekomunikasi asal Swedia, berencana memangkas 3.000 posisi atau sekitar 15% dari tenaga kerjanya.
Ini dilakukan karena mereka mengalami kerugian pada unit-unit tertentu dan adanya peningkatan persaingan. Pemangkasan ini adalah bagian dari program pemangkasan biaya yang ditargetkan untuk menghemat 2,6 miliar kronor atau 253 juta dolar Amerika Serikat per tahun. Program tersebut akan menghasilkan biaya restrukturisasi sebesar 1,4 miliar kronor tahun ini tanpa mempengaruhi prospek perusahaan. CEO Patrick Hofbauer menyebut keputusan ini sulit, tetapi diperlukan untuk kesuksesan jangka panjang Telia. Selain pemangkasan tenaga kerja, Telia juga mengurangi program pembiayaan vendornya sebesar 50% dan merombak strukturnya dengan memberikan tanggung jawab lebih pada unit-unit negaranya. Perusahaan ini beroperasi di wilayah Nordik serta Lituania dan Estonia. Mantan CEO Telia, Ellison Kirby, kini memimpin BT Group PLC, meninggalkan Telia di tengah upaya pemangkasan biaya. Analis Mats Lindegaard, Rosendal menilai kebijakan ini sebagai salah satu penghematan biaya terbesar di industri telekomunikasi di Swedia.